makna besar. Tapi pada titik yang terbesar adalah makna hidup saya dalam kaitan relasi dengan Sang Pencipta. Itulah yang terbesar. Saya mau mencoba menganggapi ini dengan tiga hal ya. Saya itu sering membayangkan, kita kerap mengatakan how to live is how to die ya. Tapi dalam perjalanan kita akan belajar bagaimana how to die is how to live. Tadi Pak Stef sudah mengatakan kita pernah mengalami COVID ya. Kami berempat sama-sama kena COVID nih. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama dan saya pernah hampir terakhir saya mau mati gitu ya. Tapi pengalaman itu sangat berarti buat saya. Karena apa? Kematian adalah guru terbesar untuk memaknai kehidupan. Itulah yang saya katakan, semakin kita menyadari how to die, maka setiap satu nafas itu sangat berarti karena hidup kita itu menjadi sangat dalam. Di saat kita tahu kapanpun kita itu ada di tangan Tuhan. Maka eksamen kita semakin bebas dari dan semakin bebas untuk. Bebas dari apa? Bebas dari manusiawi kita yang kerap membuat kita berhenti. Tetapi semakin kita bebas dari, kita belajar yang berikutnya. Bebas untuk ke sana. Dan ke sana itu yang membuat kita berkembang secara kualitas. Begitu Pak Rizal. Oke, terima kasih Romo. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Sri di Semarang. Romo, apakah dengan penjelasan ini yang dimaksud iblis sejati itu adalah mind itu sendiri atau pikiran yang ada dalam diri setiap manusia? Meminjam istilah dari Pak Stef nih. Gimana menurut pendapat Romo? Kita diberi anugerah ya, kemampuan berpikir, itu kan anugerah semua ya. Tetapi kita juga diberi yang namanya kebebasan. Dan kebebasan yang saya sebut sejati itu adalah ketika manusia terus mengarah kepada tujuan yang tertinggi. Maka kalau saya menyebutnya manusia itu hidup dalam peziarahan ya. Jadi kita berkembang dari anak-anak remaja itu kan semua belajar tentang memahami kebutuhan, relasi semua. Tapi semua itu mengajarkan kepada kita bahwa kita belajar untuk terus menemukan tujuan yang lebih tinggi. Mind itu sangat membantu ke sana. Perasaan itu juga sangat membantu ke sana. Tetapi mind dan perasaan itu adalah sarana yang membawa kepada tujuan. Maka ketika mind kita semakin membawa kepada tujuan yang lebih tinggi, itulah yang membuat kita terus berkembang. Iblis itu nyerangnya lewat pikiran dan perasaan melalui apa? Daging. Dan daging kita itu memang tidak menolak yang namanya kenikmatan atau sebaliknya mencari kenikmatan. Maka tadi saya katakan, saya tidak berhenti merokok, tapi saya menggunakan mind saya, perasaan saya dengan kemampuan rohani mempersembahkan kenikmatan itu untuk yang lebih daripada kenikmatan tentang diri saya yang ingin menikmati rokok. Dan ini ternyata memang betul bahwa kemampuan rohani itu membuat mind kita sama perasaan kita itu mampu memutuskan yang lebih daripada daging. Dan setan pasti takut dan gak berani karena apa? Yang diserang sudah gak ada. Karena yang diserahkan kepada Tuhan. Itu yang paling ditakuti oleh setan. Itu mungkin Bu Sri kalau saya mau mengatakan main itu milik kita karena anugerah. Hanya setan menggunakan daging kita untuk mempengaruhi mind dan perasaan supaya tidak mengarah kepada yang lebih tinggi. Oke, baik. Nah, semoga menjawab ya Ibu Sri. Jadi mind dan perasaan itu adalah sarana doang. Tapi paling penting adalah kenikmatannya. Apa yang kita cari dalam hidup ini. Nah, bicara kenikmatan nih, Bro Ivan dan Bro Steph mungkin. Apakah di dalam buku Lead to Grow, kenikmatan itu di dalam buku Lead to Grow dibahasakan seperti apa? Apakah ada seperti itu atau memang sebenarnya Lead to Grow ini diharapkan banyak pemimpin untuk bertumbuh dan berkembang dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat lah istilahnya. Bro Ivan atau Bro Steph dulu? Mungkin Bro Ivan dulu. Di dalam Lead to Grow sendiri sih sebenarnya kenikmatan itu adalah apa yang kita hasilkan. Terkadang
kenikmatan di dalam dipuji orang, Hmm. kenikmatan di dalam melihat bahwa kita sudah mempunyai sesuatu, kenikmatan bisa kita tuh mendapatkan knowledge yang begitu besar, mendapatkan pengetahuan. Bisa juga kenikmatan itu lebih mengarah kepada bagaimana kita ada relasi dengan orang. Atau kenikmatan juga kadang dengan melakukan saja orang itu merasakan kenikmatan. Tapi sekali lagi bahwa hal tersebut apakah yang menjadi tujuan daripada hidup kita? Apakah itu yang disebut sebagai berkembang dan sebagai bertumbuh? Karena bertumbuh itu sebenarnya bukan hanya karena hasilnya. Kalau itu kan kita bicara hasil tadi. Kita bertumbuh karena kita mau bertumbuh. Dan kita sudah tahu ke arah mana kita akan bertumbuh. Yes. Gitu. Oke, Gimana? Ada tambahannya, Bro Steph? oke. Ini mic saya apa masih? Ya, suara saya kecil? Kalau di saya sih pas. Enggak, karena saya pakai mic-nya Bro Ivan. Masih oke? Sejauh tidak ada yang menjawab berarti oke. Oke, kalau gitu saya akan jawab begini. Bro, jadi memang kalau kenikmatan secara khusus itu belum kita berikan di dalam buku Litugro. Tapi apa yang mendasari buku Litugro adalah seperti ini. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk tujuan yang sempurna. Artinya apa? Untuk manusia menjadi fulfilled, menjadi sempurna, maka kita perlu mencari apa tujuan kita yang sempurna secara spesifik, secara khusus. Ya, tujuan saya secara khusus diciptakan oleh Tuhan itu apa? Nah, proses pencarian ini dapat dilakukan lewat eksamen. Yang perlu kita pahami, bisa tukar dengan, oke. Kalau yang ini saya mesti mundur. Segini? Oke. Nah, yang kita perlu pahami bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya pikiran dan perasaan. Hawa nafsu itu ada di dalam perasaan. Otak yang mengaturnya adalah limbic brain, sedangkan pikiran diatur oleh neokorteks. Nah, bagaimana kita dapat menikmati adalah bagaimana kita menggunakan neokorteks kita untuk dapat mengelola mammalian dan reptilian brain kita. Pada waktu kita mampu mengelola itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya kenikmatan. Tapi kalau kita biarkan perasaan kita, limbic brain atau mammalian brain dan reptilian brain ini menguasai neokorteks, maka kita akan mendapatkan kesenangan tapi tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Disitulah yang namanya penderitaan yang sesungguhnya. Artinya, untuk kita bisa menikmati, gunakan pikiran kreatif untuk kita dapat mengelola hawa nafsu kita. Mudah-mudahan dapat menjawab, Bro Risa. Oke, baik. Tadi ada kata-kata dari Bro Steph diawali dengan bahwa mengatakan bahwa manusia mencari tujuan hidupnya. Maka saya mungkin akan bertanya kepada Romo, sebagai orang yang memang memiliki Tuhan atau beriman, apakah manusia itu benar-benar mampu menemukan tujuan hidupnya sendiri, Romo? Karena manusia diberi kemampuan rohani, semua manusia mengarah ke sana, hanya satu, apakah manusia menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan untuk mencari Tuhan atau tidak, itulah perjuangan setiap manusia. Dan itulah juga yang diincar oleh setan. Setan ingin manusia tidak ke Tuhan. Maka kalau kita lihat buku Litugro ini, saya sangat tertarik dengan Johari Window yang dipakai ya. Dalam level manusia itu ada blind, ada hidden area, ada opening dan ada unknown ya. Kalau manusia hanya di level manusia saja, dia masih mudah ditipu oleh iblis. Maka di sini manusia perlu berkembang secara rohani. Minimal dia mempunyai tujuan hidup. Mulailah dari sana. Manusia yang berangkat dengan mencari tujuan hidupnya akan bertanya, saya mau jadi apa? Mulai dari sana dia akan bertanya lagi, saya mau kemana? Dan setelah manusia bertanya kemana akan terus lebih tinggi lagi. Pada akhirnya saya mau meninggalkan pesan apa untuk semua yang saya kenal.
Dan inilah titik yang paling tertinggi ketika manusia mulai tahu saya mau memberikan pesan apa dalam hidup saya. Maka Bapak Ibu teman-teman, tujuan hidup itu hanya akan terjadi ketika pada akhirnya manusia mau meninggalkan makna apa dalam hidupnya untuk semua yang ia kenal, yang ia tahu di dunia ini. Karena dengan mengetahui tujuan hidupnya, manusia tahu dunia itu bukan akhir, bukan tujuan. Dunia itu sementara, maka dia setelah menyadari yang sementara, pasti dia akan mencari yang lebih daripada dunia. Dan itulah hakikat kita semua sebagai ciptaan. Maka kalau ada teman-teman kita yang kesulitan mencari tujuan hidupnya, itulah tugas kita yang tahu tujuan hidup. Maka tugas orang beriman itu besar sekali. Karena dia harus berani menjadi saksi bahwa dunia itu bukan tujuan. Begitu Bro Rizal. Semoga membantu. Selama kita tahu dunia bukan tujuan, maka manusia akan menang. Tapi kalau dunia sebagai tujuan, kita sudah tahu banyak contoh, yaitu orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena nggak tahu untuk apa dia hidup. Maka tidak ada pesan yang ditinggalkan kecuali dia tidak tahu mau apa hidup ini. Itu pesan yang paling mengenaskan. Maka mari kita selama hidup teruslah mencari tujuan kemana aku mau hidup. Kurangnya saya punya tujuan yang lebih daripada hari ini. Itu sudah awal dari perjalanan yang akan membawa kita kepada tujuan yang lebih dalam. Oke, baik. Dari tadi Romo mempromosikan buku Lead to Grow terus nih, karena kalau tidak salah buku ini juga Romo pakai untuk bahan mengajar ya Romo ya. Ya, saya mengajar di UI dan saya pakai buku ini. Ya. Nah, mungkin dari ini panitia ada yang ini yang bisa ada slide khusus yang mungkin. Nah, ini dia. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang belum memiliki buku Lead to Grow atau yang sudah pernah membaca tapi Anda ingin sekali menghadiahkan buku ini entah itu kepada kenalan, saudara dan mungkin klien Anda ya. Ini ada promosi nih. Dari hari ini tanggal 7 sampai 10 Mei. 10 Mei itu hari Minggu ya? Ya, betul. Hari Minggu ya, betul ya. Nah, ini ada special offer hanya 99.000 untuk buku Lead to Grow. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini karena ini buku ternyata bukan buku sembarang buku, dipakai untuk mengajar mahasiswa UI. Wow, ini mah luar biasa ya. Yang mengarang buku sendiri pun tidak menduga sebenarnya kalau ini juga dipakai untuk bahan pengajaran. Jadi manfaatkan kesempatan sampai tanggal 10 Mei ya. Silakan lakukan pemesanan itu ada di link chat ya. Betul ya? Ada di link Zoom ini yang dari harga 189.000 menjadi 99.000. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan dan juga dibagikan nanti di WA masing-masing. Dan ini bukan soal siapa cepat dia dapat, tapi siapa yang benar-benar ingin menemukan tujuan hidup yang benar, maka Lead to Grow bisa menjadi salah satu sarana untuk Anda mempercepat proses mencari tujuan hidup yang tepat. Gitu. Ya, mungkin ini masih ada waktu. Apakah saya mau geser nggak bisa ya? Oke, ini masih ada waktu ya. Apakah ada dari para peserta yang mungkin ingin langsung bertanya? Siapa tahu penasaran, mumpung banyak orang-orang hebat di sini dengan pengalaman yang juga luar biasa. Belum ada? Oke. Tampaknya masih merenung, ya, berpikir banyak hal nih. Mudah-mudahan pembicaraan kita malam hari ini cukup membuat mereka melakukan eksamen ya, Bro Ivan ya, gitu. Jadi mungkin tidak bertanya itu karena mungkin lagi eksamen mereka ini semua. Ya. Nah, mungkin Pak Arifin, ini ada nih dari Ibu Sri kembali. Sebentar, saya bacakan ya. Dari Ibu Sri kembali, kalau diizinkan bertanya, masih ada waktu. Iblis itu bukan seperti yang dicerita yang serem-serem ya. Nah, menarik nih.
Jadi apakah iblis itu seperti yang dicerita-cerita, oh yang model-modelnya kuntilanak, Dracula, kayak gitu, atau pocong, gitu. Gimana nih Romo? Iblis itu kan kekuatan ya. Kekuatannya menolak Tuhan. Nah, manusia itu yang seperti tadi dikatakan sebenarnya adalah manusia yang jiwanya tergoncang lalu di saat kematian ya tidak tenang. Jadi kalau saya membayangkan seperti ini. Kalau sehari-hari kita itu depresi, nggak punya tujuan hidup, ya, sampai saat kematian mendekati, ya. Apakah lalu manusia setelah kematian selesai semua yang depresinya? Maka itulah kebebasan yang harus dia ambil. Dia melepaskan untuk masuk ke dalam tujuan yang tertinggi, atau dia melewati fase tubuhnya tidak lagi bernafas, tapi jiwanya tidak tenang. Maka jiwa yang tidak tenang itu karena tidak punya tujuan kembali ke rumah Tuhan. Itulah yang membuat manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, tidak tenang. Karena tidak ada tujuan. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, Hmm. kalau kita punya rumah, kan tahu tuh tujuan pulang ke rumah ya. Nah, bedanya orang yang punya rumah dan tahu pulangnya kemana, sama orang yang sebenarnya punya rumah tapi tersesat, nggak tahu pulangnya kemana. Dan itulah seperti itu jiwa yang tidak tenang. Nah, iblis itu membuat manusia tersesat. Manusia nggak punya arah kemana dia pulang. Dia mau pulang tapi diganggu terus untuk tidak ke sana. Maka eksamen membantu kita untuk merasakan gerakan batin ya. Kemana iblis itu menipu, tahu jalannya ke sini, tapi iblis itu mengelabui dengan kekuasaan, kekayaan, kenikmatan badan semuanya, sampai kita kehilangan arah. Tujuannya kita tuh mau pulang ke rumah, tapi banyak berhenti, dikit-dikit berhenti, lama-lama nggak nyampe. Nah, Mhm. inilah yang namanya iblis. Iblis itu bukan tentang pocong, iblis itu bukan tentang kuntilanak. Iblis itu adalah kekuatan yang membuat jiwa tidak tenang. Nah, Ya. salah satu hal yang paling penting adalah kita harus melepaskan dengan keberanian melihat Tuhan. Saya selalu mengatakan demikian karena saya rohaniwan. Dan Ya. rohaniwan itu adalah Anda juga. Rohaniwan adalah orang yang hidup dengan roh, dengan tujuan jelas. Maka mengapa kita sholat, mengapa kita berdoa, mengapa kita ke kuil dan semuanya itu, kita ingin melatih tujuan hidup kita. Dan itulah eksamen. Eksamen Hmm. semakin membuat kita tahu kemana tujuan kita hidup. Cukup itu Ya. saja, iblis takut. Saya percaya, karena saya menemui banyak mahasiswa yang diganggu, dan saya katakan, nyahlah iblis, karena mereka takut pada orang yang percaya sama Tuhan. Hmm. Nah itulah pesan sponsor. Jangan takut. Menarik. Ya, jadi Bu Sri, iblis itu adalah sebuah kekuatan ya. Jadi bukan hanya sekedar tampilan. Jadi jangan keseringan nonton film horor ya Bu Sri. Gitu. Nah, mungkin saya mau bertanya pada Bro Ivan nih. Iya. Jarang buku ya tentang kepemimpinan atau tentang leadership bicara tentang eksamen. Dan saya yakin pada saat Bro Ivan membuat buku ini tentang eksamen ini pasti berdasarkan pengalaman hidup juga. Mungkin boleh diceritakan apa pengalaman menarik sehingga harus memasukkan eksamen di dalam buku Lead to Grow ini. Begini Bung, boleh dikatakan orang itu kan banyak pengalaman. Yang menjadikan sebenarnya tujuan saya memasukkan eksamen ini bukan karena Sebentar bro, semata-mata, itu mic-nya sudah diubah belum? bukan, halo, bisa terdengar? Ya, oke. Bisa ya. Jadi memasukkan buku eksamen di dalam buku itu sebenarnya bukan tujuannya untuk karena berdasarkan pengalaman hidup. Karena saya Hmm. melihat ini apa yang saya lakukan pada saat saya bekerja. Artinya Hmm. dengan saya melakukan eksamen, melakukan refleksi ke dalam, itu bahasa saya, refleksi ke dalam. Maka saya bekerja semakin tenang. Maka saya bekerja sesuai dengan makna, memberikan diri saya bertumbuh. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana teman-teman juga bisa merasakan bertumbuh untuk mempunyai suatu tujuan hidup. Itu motivasi saya sebenarnya. Kalau dibilang cerita pasti ada.
Tapi kalau diceritakan panjang. Tapi minimal ada pengalaman jatuh bangunnya dong. Ya pasti kalau Sampai jatuh bangun akhirnya sama. menemukan sesuatu yang murni, yang pure. Gini, contohnya misalkan, ketika 2 tahun yang lalu saya punya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya punya partner. Kemudian Ya, partner ini bilang saya, Van, kamu kayaknya mesti konsultasi ke rumah sakit jiwa deh. Guru? Saya ya udah, haknya dia untuk memberikan pendapat, tapi hak saya juga untuk bagaimana mengusir pendapat itu dari pikiran saya. Artinya saya memberikan makna atas fakta tersebut, atas realita tersebut, bahwa mungkin orang lain ada yang menganggap saya, melihat saya tidak seperti umumnya orang lain melihat saya. Jadi memang orang itu mempunyai berbagai macam pendapat. Ya, silakan, itu kan pendapat dia. Apakah itu sesuai dengan realita? Yang tahu kan kita, yang mengalami itu kita. Jadi banyak Bu seperti itu, kalau diceritakan cukup panjang. Artinya bisa 2 kali sesi lagi cerita eksamen, sesi 1 dan sesi 2 lagi nih. Mungkin gini, saya mau bertanya. Kapan titik baliknya seorang yang namanya Ivan menemukan makna yang tepat dalam hidupnya? Gini Bro, titik balik itu adalah pada saat pertama kali saya memberikan makna yang luar biasa, yaitu pada saat anak saya lahir. Anak saya yang pertama itu lahir. Mhm. Ketika saya melihat anak saya yang pertama itu lahir, masih gak bisa apa-apa, tapi kok melek. Melek, saya yakin dia gak bisa lihat saya. Tapi saya Mhm. melihat diri saya ada di dalam dia. Saya memberikan makna bahwa hidup saya ini sudah berlanjut kepada kehidupan yang lain lagi. Artinya hidup saya bukan untuk saya, tapi hidup saya adalah untuk orang lain, untuk keluarga saya. Itu Hmm. yang menyebabkan saya, waduh, kan waktu jadi sales kita tahu sendiri ya kan, ada handphone paling baru keluar beli. Iya, iya. Tapi ya begitulah, jadi itu yang mungkin itu hal yang memberikan sesuatu yang membuat saya hidup pada waktu itu. Tapi setelah itu saya memberikan makna yang berbeda dan melihat bahwa hidup saya itu harus mempunyai manfaat untuk orang lain. Sejak itu saya punya satu filosofi, boleh dikatakan begitulah, atau makna atau insight, value. Dua, Apa tuh? ada yang tahu nggak kira-kira 2858? Kalau dalam bahasa Chinese kan dua kan sering disalah lafalkan dengan ni. Kalau 8 Ming. sering disalah lafalkan dengan fat. Betul kan? 8. Mhm. Terus 5 go dengan wo. Jadi 2858 adalah jika Anda menjadi lebih baik, maka saya akan jadi lebih baik. Wow. Nah itu kalau mau titik tolaknya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya ke Pak Arifin sih, monggo aja ya. Boleh. Bagi yang ingin bertanya ke Pak Arifin, ingin mengorek-korek lagi, gitu. Ya. Ya mungkin ada yang ingin bertanya, kenapa pada saat seperti itu kok orang bisa mempunyai pikiran yang jernih? Artinya bisa kalau nggak saya juga mendengar kali cerita itu juga saya terusik juga nih. Pertanyaan saya adalah, Pak Arifin, pada waktu itu kan keadaan lagi tidak begitu menguntungkan, betul ya? Sehingga dalam keadaan situ, seperti yang kamu bilang tadi, stres dan lain-lain itu menyebabkan jiwa menjadi tidak tenang. Tetapi pada saat itu, apa yang membuat Pak Arifin memutuskan memaknakan yang berbeda? Contohnya gampang. Banyak orang yang tadi Pak Arifin bilang ketika dia dipindahkan dari satu departemen ke departemen lain, orang itu menganggap bahwa, aduh, this is the end of gue di kantor ini, udah end lah. Tapi Pak Arifin memaknainya berbeda ketika dipindahkan kalau nggak salah dari IT ke OD, Pak ya, betul ya? Ya dari accounting, dari IT ke accounting pindah ke OD lagi. Itu udah 3 kali pindah tuh. Jadi itu bisa memberikan makna yang berbeda, dan saya rasa teman-teman ada juga yang mengalami hal serupa. Tapi Pak Arifin memilih berbeda. Boleh sharing nggak Pak? Kenapa Pak? Ya sebenarnya kalau dari sisi saya sendiri, saya harus positive thinking sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan saya terpuruk dengan sisi negatif saya, mungkin saya nggak bakal bisa berkembang. Saya nggak akan bisa bertumbuh gitu kan ya. Tapi bersyukurnya gitu kan, saya selalu berpikir positif ya, bahwa ini adalah suatu pembelajaran buat saya.
untuk saya bisa terus naik kelas gitu kan. Oh, Untuk saya bisa terus bertumbuh sehingga saya bisa banyak boleh dikatakan ilmu yang saya dapatkan kaya akan ilmu dari berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi untuk salah satu bisa naik kelas ke apa boleh dikatakan tingkatan yang lebih tinggi, tentunya kan kita juga harus belajar banyak ya dari semua hal gitu kan ya. Bukan cuma dari satu bidang saja. Itu sih menurut saya. wah, luar biasa ya. Tapi menarik gini, mungkin ini saya mau nanya ke Pak Stef untuk menanggapi jawaban dari Pak Arifin. Banyak orang belajar seperti Pak Arifin, dan Pak Arifin jelas bertumbuh dan berkembang. Nah, menurut Pak Stef, ada juga banyak orang belajar, ya knowledge, apa aja luar biasa. Tapi kenapa hanya bisa bertumbuh dan tidak berkembang? Maksudnya hanya dapat bertumbuh tapi tidak dapat berkembang seperti apa, Bro? Yang tadi Romo jelaskan, bahwa pertumbuhan harusnya diiringi dengan perkembangan, gitu. Banyak nah itu dia. Jadi saya mungkin memaknai berkembang itu adalah berbuah. Banyak orang mungkin mampu belajar, mampu memaknai dan suka akan pengetahuan, Ya. tapi tidak mau menjadikan pengetahuan itu sebagai ilmu. Ya, jadi orang yang berpengetahuan itu berbeda dengan orang yang berilmu. Orang yang berpengetahuan, dia belajar hanya untuk mengetahui. Orang yang berilmu, dia belajar untuk dapat mengaplikasikannya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah buah. Jadi tergantung pilihan, Bro. Apakah dia berhenti di human knowing ataukah dia mau meneruskannya menjadi human doing dan berakhir menjadi human being. Itu adalah pilihan. Apakah terjawab? Ya, oke, baik. Ya, oke, mungkin tinggal 6 menit lagi, maka kira apa yang menjadi closing dari bab 3 sesi 2 kita ini malam hari ini, dari Bro Ivan dan Bro Stef, silakan, waktu saya berikan. Ya, baik. Kalau dari saya adalah teman-teman, kalau kita mau bertumbuh, maka ujung dari pertumbuhan adalah kebahagiaan. Apa yang saya maksud dengan kebahagiaan adalah bahwa sebuah perasaan yang tetap ada walaupun ada peristiwa yang tidak enak. Artinya gimana? Kita boleh sedih karena satu peristiwa. Kita boleh marah karena satu peristiwa. Tapi janganlah kesedihan, kemarahan, kekhawatiran menghalangi kita untuk tetap bahagia. Nah, untuk itu kita perlu mengerti tujuan hidup kita perlu mengenal Tuhan kita secara pribadi, sehingga kita terus berproses ke sana, dan disitulah kita akan mencapai kebahagiaan, karena kita mampu berfungsi normal sebagai manusia yang penuh. Pesan ini membantu teman. Luar biasa. Bro Ivan? Sebenarnya kita banyak melihat bahwa pemimpin itu hanya melihat perkembangan itu sebagai hasil, sebagai angka, sebagai buah, dan mereka fokus di situ. Tetapi hal seperti ini membuat terkadang orang beralih tidak memfokuskan, tidak menitik beratkan lagi kepada bertumbuh. Ketika orang itu bisa bertumbuh, si pemimpin bertumbuh, orang di bawahnya bertumbuh, organisasi pun bertumbuh. Hasil itu cuma side effect kok. Hanya dampak. Dan dampak itu bisa berkelanjutan. Jadi apa yang bisa saya sharingkan adalah bertumbuh, menggali lebih dalam lagi, sehingga kita menemukan sesuatu yang kita bisa bawa untuk membentuk diri kita. Dan itulah kita bertumbuh. Super. Ya, oke. Terima kasih untuk kehadiran Bro Ivan, Bro Stef, Pak Arifin, serta Romo, yang secara khusus pada malam hari ini kita berbicara tentang eksamen jilid kedua. Dan ini semoga benar eksamen ini sampai dibahas 2 kali, itu akan membuat kita benar-benar yakin bahwa pertumbuhan tanpa hal yang rohani sama juga kesia-siaan, ya, dan semua itu adalah sebuah pilihan tentunya.
Nah, maka untuk pengumuman selanjutnya, untuk sebelum kita tutup, maka dari admin ada, silakan di follow Instagram Lead to Grow Series, TikTok, dan YouTube kita, ya, dari Lead to Grow. Yang kalau Anda lihat sudah banyak reels yang kita tampilkan, dan Anda bisa sebarkan kepada siapapun. Banyak pelajaran, banyak hal-hal yang menarik dari apa yang telah kita berikan lewat webinar maupun dari podcast. Dan jangan lupa, Ibu Bapak semuanya, kami memohon kiranya bersedia mengisi kolom feedback. Ya, nanti dari siapa yang bisa mengirim feedback akan kami berikan materi yang tadi disampaikan. Dan tetap join community dari Lead to Grow yang ada di WhatsApp group agar kita tidak bertumbuh sendirian, tapi kita bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Saya pikir itu saja malam hari ini, dan webinar berikutnya, manusia sebagai pemimpin, takdir atau nasib. Maka kita akan bertemu dalam webinar berikutnya pada tanggal 26 Juni, pada jam yang sama, pukul 19, save the date, ya, dengan dua narasumber kita, Pak Steph dan Pak Ivan, dan tentunya kita nggak tahu bintang tamu mana lagi yang akan diajak untuk menguras pikiran dan perasaan kita. Saya Stefanus Rizal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua, dan sampai kita bertemu kembali dalam webinar berikutnya. Salam pertumbuhan.